Apakah kamu tahu perbedaan hukum sekunder dan primer hak waris tanah? Hukum yang utama atau primer adalah hukum yang tidak boleh diubah, tetapi untuk hukum sekunder ada ruang untuk perubahan. Hal itu seperti yang kita lihat dalam nas hari ini. Anak-anak perempuan Zelafehat dari suku Manasye datang kepada Musa meminta warisan tanah ayahnya yang meninggal tanpa anak laki-laki untuk diberikan kepada mereka. Musa bertanya kepada Tuhan dan Tuhan setuju. Kemudian, kepala-kepala kaum keluarga dari Bani Gilead dari suku Manasye datang bertanya kepada Musa perihal anak-anak perempuan Zelafehat tersebut jika menikah dengan orang di luar kaumnya. Musa mendengarkan pertanyaan mereka dengan penuh perhatian, memahami betapa pentingnya isu ini bagi suku Manasye. Mereka khawatir tentang hak waris yang akan hilang jika anak-anak perempuan tersebut menikah dengan orang di luar kaumnya dan apa implikasinya terhadap tanah yang mereka minta. Dalam momen ini, Musa mencari bimbingan dari Tuhan untuk memberikan jawaban yang adil dan bijaksana. Kepala keluarga Bani Gilead itu ingin memastikan bahwa kepemilikan tanah pusaka mereka akan jatuh di luar kaum mereka, yang berarti melanggar salah satu hukum utama Tuhan tentang tanah. Sesuai dengan titah Tuhan, Musa kemudian memberikan hukum bahwa anak perempuan yang mewarisi tanah boleh kawin dengan siapa saja yang menyukai mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Alasannya adalah karena milik pusaka tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi suku-suku orang Israel masing-masing harus memegang milik pusakanya sendiri. Di tengah pertemuan itu, para wanita muda mendiskusikan masa depan mereka dan prospek pernikahan dalam suku mereka sendiri, sementara matahari terbenam di kejauhan. Seorang imam tua berdiri di depan audiens, memegang gulungan, dan dengan penuh semangat menjelaskan hukum-hukum warisan di latar belakang dinding batu dan obor yang berkelap-kelip menerangi tempat pertemuan suci. Kita dapat melihat bahwa hukum primernya adalah tanah atau milik pusaka Israel tidak boleh keluar dari kaum masing-masing. Untuk itu diberikan hukum sekunder bahwa warisan milik pusaka hanya dapat diberikan kepada anak laki-laki dengan tujuan mendukung hukum utamanya. Tetapi karena warisan pada anak lelaki adalah hukum sekunder yang berarti ada ruang untuk perubahan, maka ditambahkan bahwa ketika seorang meninggal tanpa anak laki-laki, maka warisan dapat diberikan kepada anak perempuan, supaya hukum utamanya tidak dilanggar. Kemudian Musa memberi aturan bahwa anak perempuan yang mewarisi tanah harus menikah dengan orang sekaumnya. Dengan demikian penting bagi kita untuk mengenali hukum mana yang primer dan mana yang sekunder.